Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Utari, prodi PG PAUD semester 2. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Budaya Melayu. Dan saya menjelaskan tentang tata cara kesantunan Melayu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dalam pengertian orang Melayu, kesantunan seharusnya dikaitkan dengan 3 komponen. Kepribadian atau sasiya seorang manusia. Yang pertama, tutur kata, yang kedua, perangai, yang ketiga, hati budi. Konsep kesantunan melalui bahasa atau tutur kata. Yang pertama, cara sapaan lisan, cara sapaan tulisan, pemakaian bahasa, kata ganti nama, dan kata-kata dan ungkapan bertata susila. Perangai, yaitu tindakan balas atau respon ketika berbahasa, dan cara beraksi mengikut kedudukan. Dan yang ketiga, hati budi, yaitu ikhlas atau tidak dibuat-buat. Nah, dalam kesantunan dapat dilihat dari segi dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama, kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etika dalam pergaulan sehari-hari. Contoh, orang yang santun tergambar nilai sopan santun atau nilai etika pada dirinya sendiri. Yang kedua, kesantunan sangat kontekstual, berlaku dalam masyarakat, tempat, atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku dalam masyarakat, situasi, dan tempat lain. Misalnya, penggunaan kata-kata yang agak kasar boleh berlaku dalam pergaulan rekan-rekan karib, tetapi tidak sopan jika digunakan terhadap rekan yang baru dikenali. Penggunaan kata ganti aku dalam perbuatan dengan ibu bapak biasa digunakan dalam masyarakat Cina, tetapi tidak sopan dalam bagi masyarakat Melayu. Yang ketiga, kesantunan selalu berlaku dalam hubungan dua pihak, seperti antara anak dan orang tua, antara orang yang masih muda dan orang lebih tua, antara tuan rumah dan tamu, antara lelaki dan wanita, antara murid dan guru, dan sebagainya. Misalnya, seorang anak senantiasa akan menghormati dan berbahasa santun dengan ibu bapak. Namun, mungkin tidak berlaku jika anak ini berkomunikasi dengan rekan-rekan sebaya. Ada ketikanya komunikasi dalam bentuk bahasa kasar. Yang keempat, kesantunan tercermin dalam aspek kehidupan seperti cara berpakaian, cara bekerja, cara bertutur, cara makan, cara belajar, dan cara berpolitik. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa 4 pemakaian dalam bahasa Melayu Riau. Yang pertama, kata mendaki dalam bahasa Melayu. Dalam berbahasa Melayu dikenal ada kata mendaki, yang merupakan adat dan tradisi yang turun-temurun di bumi Melayu. Kata mendaki adalah adab bertutur terhadap orang tua yang harus dihormati dan disegani. Kata-kata yang dipakai hendaklah terkesan meninggikan martabat atau dengan gaya menghormati. Dalam kehidupan sehari-hari, kata mendaki ini digunakan untuk anak kepada orang tua, kemenakan kepada paman, yang muda kepada yang tua, kepada orang-orang yang dihormati seperti tetua adat dan pemimpin. Yang kedua, kata mendatar dalam bahasa Melayu. Kata mendatar ini adalah cara berkomunikasi terhadap teman sebaya. Dalam hal ini, kita boleh memakai dengan bebas pengguna kata-kata, gaya, kiasan, sindiran, atau kritikan yang sesuai dengan ruang, waktu, dan medan komunikasi. Yang ketiga adalah kata menurun dalam bahasa Melayu. Inilah medan komunikasi terhadap orang yang lebih muda dari kita, seperti terhadap adik, anak, dan kemenakan, serta orang yang berkedudukan sosial lebih rendah dari kita. Kata-kata yang dipakai memberi petunjuk, ajaran, pedoman, dan berbagai pesan mengenai kehidupan yang mulia atau bermartabat. Terhadap yang lebih rendah kedudukan sosialnya, barangkali diberi gugahan agar menjunjung tinggi kejujuran, kerja keras, serta memegang amanah dengan teguh, sehingga dia dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya. Yang terakhir ada kata melereng dalam bahasa Melayu. Kata melereng yaitu adab berbicara dengan orang semenda, pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum. Caranya tidak boleh langsung begitu saja terhadap orang semenda dalam masyarakat adat. Di samping dipanggil dengan gelar juga dipakai bahasa berkias atau kata perlambangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan budi bahasa sama dalam komunikasi, ucapan, pertuturan atau panggilan, atau dalam perlakuan dan pergaulan dapat dipraktikkan dalam beberapa institusi. Antara lainnya, yang pertama, antara ibu bapak dan anak-anak.
Pada asasnya, ibu bapak atau keluarga merupakan orang pertama yang perlu menerapkan nilai budi bahasa sama ada secara formal atau tidak formal kepada anak-anak. Ibu bapak wajar mendidik, membimbing dan menegur anak-anak supaya bertutur dengan baik, betul, bersopan, terpuji, dan saling menghormati. Hal ini demikian karena telah terbukti anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengutamakan kesantunan dalam berbahasa biasanya akan menjadi individu yang bersopan serta berbudi bahasa. Begitulah pentingnya gelanggang yang kecil di rumah dalam membentuk kepribadian yang unggul. Bagi memupuk rasa hormat, menghormati kepada ibu bapak, kata panggilan emak, mama, ayah, dan abah digunakan. Namun begitu sejak akhir-akhir ini, kata panggilan umi dan abi telah diambil dari bahasa Arab dan panggilannya mumi dan dedi. Pula diambil daripada bahasa Inggris dan kata panggilan tersebut telah diasimilisasikan ke dalam masyarakat Melayu. Begitu juga rasa hormat kepada datuk atau nenek, kata panggilnya atuk, nenek, tok ayah, dan tok wan digunakan. Tutur kata anak-anak kepada ibu bapak hendaklah sopan, lembut, dan penuh hormat dan dalam apa jua keadaan. Anak-anak tidak boleh sesekali beraku atau berengkau dengan ibu bapak atau memanggil dengan nama mereka. Tanggung jawab memastikan anak-anak menggunakan bahasa yang santun terpikul di atas bahu ibu bapak karena ibu bapak merupakan yang paling rapat dengan anak-anak. Yang ketiga, antara adik-beradik. Hubungan adik-beradik disusun oleh urutan kelahiran, yaitu dari anak yang sulung kepada yang tengah dan bungsu. Yang muda pasti menghormati yang tua, adik mesti menghormati kakak dan abang dengan memanggil secara baik seperti yang biasa dalam masyarakat. Contoh gelaran seperti abang long, kak long, abang ngah, kak ngah, abang cik, kak cik, dan adik untuk orang lebih muda. Setiap pertuturan, pergaulan, dan kelakuan antara adik-beradik perlu sopan dan saling menghormati. Dan ketiga adalah penggunaan kata ganti nama. Kesantunan berbahasa dalam sistem panggilan dalam keluarga masyarakat Melayu boleh dimanipulasikan melalui beberapa bentuk dan penggunaan bahasa. Penggunaan kata ganti nama merupakan salah satu aspek penting dalam kesantunan berbahasa Melayu. Kata ganti nama merupakan antara bentuk bahasa yang digunakan oleh seseorang untuk memanggil orang yang dengar atau diajak bercakap. Menurut Tio Kok Seong, masyarakat Melayu menganggap kata ganti nama aku, awak, kamu, dan engkau sebagai bentuk kasar jika digunakan dalam percakapan atau interaksi dengan pihak yang lebih tua, berstatus dan berkuasa oleh pihak yang bercakap lebih muda, kurang berstatus dan kurang berkuasa. Dan keempat adalah perlakuan bahasa bukan verbal. Dalam interaksi keluarga dalam masyarakat Melayu, interaksi tidak selalu bergantung kepada pemilihan perkataan dan struktur ayat. Penekanan utama dalam konteks kesantunan berbahasa dalam penggunaan bahasa yang sesuai dalam bahasa Melayu ialah cara perkataan atau frasa diucapkan dan sering kali disertai oleh gerakan badan melibatkan air muka, isyarat tangan, serta gaya dan kedudukan pada pihak yang bercakap. Anak Melayu senantiasa diajarkan menggunakan tangan kanan untuk memegang makanan. Dan apabila memberi dan menerima sesuatu, penggunaan tangan kiri hendaklah dielakkan. Memberi dan menerima sesuatu daripada seseorang dengan menggunakan tangan kiri ialah perbuatan yang tidak sopan dan tidak selari dengan ajaran Islam. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.